kita sudah ada. Ya. Kita akan belajar bagaimana sih kondisi di zaman masa antikris. Kalau kemarin kita sudah baca firman Tuhan, antikris atau Mesias palsu belum menyatakan dirinya, ya, belum menyatakan bahwa mereka berkuasa. Tapi ada masanya nanti yang kita pelajari kemarin di dalam tabel atau di dalam waktu yang telah ditentukan 3,5 tahun, antikris akan berkuasa di dunia ini. Nah, kita mau lihat dulu next slide-nya. Oke. Apa yang terjadi di masa antikristus nanti, saudaraku? Ya. Yang pertama itu seperti yang bilang saya kemarin, bait suci ketiga akan dibangun. Tanda-tanda akan terjadinya pemerintahan antikris di mana bait suci ketiga akan dibangun. Ya, kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dikatakan demikian. Kemudian berikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat mengukur rupanya dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi saudaraku, di akhir zaman atau di masa antikris, salah satu persyaratannya antikris berkuasa adalah berdirinya bait suci. Karena firman Tuhan sudah mewahyukan 2000 tahun yang lalu. Padahal saat itu Yerusalem masih utuh, bait suci masih ada. Ya, waktu ini disampaikan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, saat itu bait suci masih berdiri. Tapi kenapa disebut dikatakan di sini bangunlah dan ukurlah bait suci? Padahal saat itu masih ada, karena memang Tuhan sudah menubuatkan bahwa bait suci yang ada di Yerusalem 2000 tahun yang lalu akan dihancurkan. Itu terjadi tahun 70 Masehi yang dihancurkan oleh kerajaan Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus dari Roma. Nah, tahun 70 Masehi Yerusalem itu diluluhlantahkan. Orang-orang Israel ditawan, diangkat ke Eropa, saudaraku, dibawa ke Roma. Makanya banyak orang Israel atau orang Yahudi tinggal di Eropa, ya kan? Ada di Jerman, ada di Italia, dan hampir seluruh negara bagian Eropa itu memiliki penduduk namanya ya komunitas Yahudi. Karena apa? Memang saat itu mereka diangkut, saudaraku. Nah, di akhir zaman seperti yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu ini dikatakan bahwa bait suci ketiga akan dibangun. Cuma seperti yang saya bilang kemarin, akan sulit membangun ini. Kenapa? Karena saat ini di dalam bait suci yang 2000 tahun yang lalu berdiri itu telah berdiri namanya Masjid Al-Aqsa. Nah, kemarin saya mengikuti berita tentang kelanjutan perdamaian antara Israel dan Gaza, dan ya kita tetap berkata puji Tuhan, ya apapun yang terjadi semuanya sudah dinubuatkan akan terjadi. Nah, kabar yang menggembirakan bagi Hamas, baik juga bagi orang Israel, terjadinya perdamaian. Jadi kesepakatan damai yang di proposal yang disampaikan oleh Donald Trump, yaitu orang Israel harus menarik diri dari Gaza dan orang Hamas harus melepaskan seluruh tawanan Israel. Ada 40 yang masih ditawan, 20 masih hidup, 20 udah jadi mayat, udah meninggal. Tapi semua itu dikembalikan. Nah, sekarang kita nggak tahu apa yang sedang mereka perbincangkan, karena sampai titik ini perbincangan untuk perdamaian itu masih didiskusikan. Ya, ingat yang seperti kemarin minggu lalu saya katakan, apa yang diperebutkan sebenarnya orang Israel dan orang-orang tanda kutip orang-orang Hamas atau ya orang-orang Islam yang ada di Timur Tengah? Hanya satu saja, yaitu Yerusalem. Hamas menginginkan ibu kota Palestina itu ada di Yerusalem Timur, yaitu di tempat bait suci itu atau di Masjid Al-Aqsa. Nah, Israel juga menginginkan yang sesungguhnya ibu kota mereka itu bukan di Tel Aviv, karena Tel Aviv itu adalah ibu kota yang dibentuk oleh Inggris atau Amerika di tahun 1948 sebelumnya. Tetapi yang mereka inginkan bukanlah Tel Aviv, tetapi Yerusalem. Karena itu adalah ibu kota Israel dari zaman purbakala. Di zaman kerajaan yang agung, Raja Daud dan Raja Salomo, ibu kota Israel itu bukan di Samaria, bukan juga di Tel Aviv, tapi di Yerusalem.
Nah ini yang mereka perebutkan saudaraku. Walaupun banyak di dunia ini lahan yang luas, tetapi orang Israel tidak tertarik. Israel tidak tertarik berebut tanah Indonesia. Israel tidak tertarik berebut tanah mungkin orang Cina yang luas. Ya, daratan Cina itu luas sekali. Eropa juga luas, ya. India juga luas. Rusia juga negara yang luas. Artinya mereka bisa aja mengambil itu untuk tempat mereka. Tetapi Israel tidak tertarik dengan tanah yang lain. Apa yang mereka inginkan? Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Karena itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Artinya jantung Israel itu ada di Yerusalem. Mereka mau mati-matian, berperang, habis-habisan hanya untuk merebut tanah Israel itu. Khususnya yang ada di Yerusalem. Dan tujuan mereka, makanya disebut, kalau berita-berita Indonesia disebut istilah Zionis. Tahu arti Zionis itu? Kita ada disebut kalau ada lagu-lagu karismatik itu kota Sion, ya, perempuan Sion, yang wanita Sion. Apa arti Sion? Sion itu artinya Bukit Sion. Bukit Sion itu Yerusalem. Jadi tujuannya arti Zionis adalah orang-orang Israel yang ingin mengembalikan kejayaan Israel, khususnya tanah Yerusalem. Makanya disebut Zionis. Ya, kita sering tuh dengar-dengar berita kan, Zionis Israel, Zionis Israel menembak, Zionis Israel. Artinya itu apa saudaraku? Orang-orang Israel yang ingin mengembalikan kejayaan Israel di Yerusalem. Karena memang banyak juga orang-orang Israel yang tidak mau kembali. Biasanya itu orang-orang Samaria. Kalau saudaraku pernah lihat waktu demonstrasi melawan agresi Israel, itu di Amerika juga ada yang demonstrasi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pakai ya seperti adat-adat Yahudi, mereka melawan ya agresi Israel, bahkan mereka ingin membela Palestina. Itu siapa? Karena Israel itu banyak, saudara, ada 12 suku. Jadi yang paling yang ketat atau yang paling kekeh ingin mendirikan Yerusalem itu menjadi ibu kota Israel adalah orang-orang Yehuda. Jadi itulah saudara yang mereka perjuangkan. Makanya di akhir zaman sesuai nubuatan firman Tuhan kita Wahyu dikatakan, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Coba kita lihat. Di ayat 2 yang dikatakan, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena itu telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ini saya bilang kemarin, kayaknya agak sulit untuk merebut seluruh Yerusalem. Karena udah ribuan tahun itu dikuasai dari kerajaan Utsmania, yang kerajaan Kesultanan Ottoman Turki, dan dari kerajaan Islam dari dulu. Yerusalem itu sudah menjadi kekuasaan negara Islam saat itu. Nah, dan saat ini juga sudah berdiri Masjid Al-Aqsa itu. Nah, bagaimana caranya supaya bait suci juga bisa terbangun? Makanya dikatakan di situ, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya. Artinya kemungkinan besar sesuai dengan nubuatan firman Tuhan, Yerusalem itu akan dibagi menjadi 2 bagian untuk jadi perdamaian yang abadi menurut mereka, supaya tidak ada lagi pertengkaran. Ya udah, kalau istilahnya kan, daripada ribut, udahlah samamu setengah, sama saya setengah, kan gitu biasanya kan. Kalau nanti sama seseorang aja semuanya, pasti satu lagi marah saudaraku. Apa dikatakan? Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Coba saudaraku kalau tambahkan 42 bulan itu dikurangi dengan 1 tahun itu berapa bulan gitu, itu tepatnya 3,5 tahun. Yang telah dinubuatkan oleh Tuhan bahwa kerajaan antikristus akan berkuasa selama 3,5 tahun. Nah, di masa ini berarti dibangunnya bait suci itu sudah masuk di fase kerajaan antikris, pemerintahan antikris. Berarti Mesias palsu akan hadir di sana, saudaraku. Ya. Jadi di dalam bait suci itu, saudaraku, akan datang nanti sang Mesias itu. Ia akan berdiri di sana. Jadi hati-hati. Ya, saya mau bilang hari ini, dan saya juga tidak menakuni saudara. Seperti saya bilang kemarin, bagaimana kalau akhir zaman itu sudah terjadi mungkin di masa kita? Jangan takut. Seperti yang kemarin kita belajar bahwa kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan diangkat Tuhan terlebih dahulu. Amin.
Itu iman kita. Makanya kenapa kita mau sungguh-sungguh terus ibadah, mau sungguh-sungguh terus melayani Tuhan? Karena ada satu pengharapan yang Tuhan janjikan, di mana orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan diangkat Tuhan bersama-sama di awan yang permai. Amin, saudaraku. Kemarin kita sudah baca tanda-tanda di akhir zaman. Setelah kedatangan antikristus itu apa dikatakan di situ? Akan terjadi penyiksaan yang belum pernah terjadi. Jadi jangan selalu berpikir ya, apalah kami tinggal. Saya mau katakan, jangan sampai kita punya paradigma untuk tinggal di masa antikris. Karena di masa antikris adalah masa paling kelam di mana dunia pernah diciptakan. Kemarin saya bilang, apa penderitaan paling parah yang pernah terjadi di dunia? Mungkin perang dunia pertama, perang dunia kedua, atau mungkin genosida yang pernah ada di Myanmar, atau genosida yang pernah ada di Eropa, di mana orang Israel dibantai, dibunuh jutaan orang. Itu tidak seberapa. Karena firman Tuhan kemarin katakan, penyiksaan yang terjadi di masa antikris tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi setelah itu. Artinya ada pembunuhan, ada ya genosida yang luar biasa, orang-orang yang tertinggal saat itu. Karena jelas iblis dikatakan di situ, di dalam firman Tuhan katakan iblis datang hanya untuk membunuh, mencuri, membinasakan. Iblis tidak pernah bercita-cita supaya saudaraku orang-orang sukses, orang yang berbahagia, orang yang sukacita. Enggak, iblis itu datang mencuri, membunuh, membinasakan. Dan tujuan dia datang ke dunia nanti di masa pemerintahannya untuk menghancurkan orang-orang yang tertinggal itu. Di awalnya seperti yang bilang tadi, ada 7 masa itu, 3,5 tahun akan terjadi perdamaian. Ya, kemarin yang datang hari Minggu coba angkat tangannya hari Minggu. Mungkin yang nggak datang hari Minggu jadi kurang dapat ya. Jadi hari Minggu kemarin kita belajar di masa 7 masa itu dibagi menjadi 2, 3,5 tahun masa damai dan 3,5 tahun masa kesukaran. Dalam 3,5 tahun masa damai, orang akan berkata, semua sudah damai, semua aman. Israel sudah damai dengan Palestina, ya. Dunia Arab sudah berdamai dengan Yahudi, semua sudah aman. Tiba-tiba iblis menyatakan dirinya setelah lewat 3,5 tahun dan masuk di fase penderitaan turbulensi yang paling luar biasa, penyiksaan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan kemarin apa dikatakan? Seperti seorang perempuan yang sedang mengandung, tiba-tiba dia kesakitan untuk bersalin. Rata-rata orang yang bersalin itu saudaraku itu tiba-tiba, ya, tiba-tiba langsung kram, sakit, nggak bisa tertahankan lagi, harus cepat-cepat dibawa ke dokter atau cepat-cepat dilahirkan. Karena apa? Orang melahirkan itu nggak ada tanda-tandanya awalnya dia mau keluar. Karena biasanya aman sama saja, tapi tiba-tiba mungkin saat dia lagi makan, saat dia lagi tidur, tidak ada persiapan, tiba-tiba keluar. Sama halnya di dalam masa antikris saudaraku, semuanya tiba-tiba menjadi sangat kejam dan mengerikan. Karena sebelumnya orang bilang, nggak mungkinlah ada antikris, tidak mungkinlah ada kekejaman. Lihatlah sekitar kita, semua aman, semua damai, gitu ya. Semua orang makan dan minum. Firman Tuhan bilang dikatakan dalam kitab Matius seperti yang terjadi di dalam masa Nuh. Apa orang katakan? Semua orang makan dan minum, kawin mengawinkan, semua orang membangun. Seolah-olah tidak ada yang terjadi yang suram, tapi semua orang tertipu. Seperti firman Tuhan katakan, terlihat aman dan damai, tapi hati-hati saudaraku, kita sudah menuju kepada akhir zaman itu. Karena perjanjian damai Israel dan Palestina itu berkaitan dengan ya berdirinya negara Palestina. Artinya kalau sudah berdiri negara Palestina, artinya mereka punya hak secara otoritas di sana untuk melakukan sesuatu. Kalau saat ini mereka nggak punya otoritas karena mereka tidak jadi negara saat ini. Mereka hanya jadi otoritas Palestina, tidak memiliki kekuatan secara negara. Makanya bangsa-bangsa lain tidak bisa berbuat banyak karena mereka bukan negara. Tapi di saat nanti ada perdamaian itu, apa yang terjadi, saudaraku? Didirikanlah bait suci. Makanya orang kita sebagai orang Kristen jangan merasa bangga berdiri bait suci. Tapi banyak orang Kristen, orang-orang Kristen yang mungkin suka pergi ke Yerusalem, semua mendambakan untuk dibangunnya bait suci. Hampir semua orang yang pergi ke Yerusalem, orang Kristen, berlomba-lomba mendoakan
Ya kadang ada yang pergi ke tembok ratapan berdoa, menyelipkan doanya di situ supaya bait suci dibangun. Tapi saya mau katakan, ke dalam firman Tuhan, tanda-tanda akhir zaman atau bahkan berdirinya ya seorang antikris itu, di mana bait suci akan dibangun. Jadi kalau sudah dibangun, hati-hati ya. Itu tanda-tanda yang pertama, tanda-tanda kerajaan antikristus, yaitu berdirinya bait suci yang ketiga. Dan yang kedua, saudaraku, datangnya dua saksi Allah, yaitu Musa dan Elia. Tanda-tanda setelah kita masuk ke dalam fase akhir zaman yang sesungguhnya, yaitu masa antikris, datangnya dua saksi Allah. Itu tertulis di dalam Wahyu pasal 11 ayat 3. Saudaraku, di pasal itu tentang dua saksi itu. Saya bacakan firman Tuhan yang katakan demikian. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari lamanya. Saya coba tambahkan ini, atau saya bagi, atau saya kurangi menjadi tahun, itu tepat 3,5 tahun. Seperti saya bilang kemarin, jadi masa antikris itu selama 3,5 tahun, saudaraku. Di mana di masa antikristus Tuhan menurunkan tokoh yang paling populer saat dunia ini terjadi, yaitu Musa dan Elia. Apa tugas mereka di sana? Dikatakan firman Tuhan selanjutnya, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubah menjadi darah, untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Jadi Tuhan mengirimkan ya Elia dan Musa ke bumi di dalam pemerintahan antikris, menyatakan gini loh, sekalipun Tuhan berikan kesempatan bagi antikris untuk berkuasa, tapi sepenuhnya mereka tidak berkuasa. Ya. Memang diberi kesempatan 3,5 tahun, tetapi Tuhan masih memberikan hambanya Musa dan Elia untuk melakukan mujizat. Dikatakan di situ mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit. Siapa yang bisa menutup langit? Itu hanya Elia. Di mana Elia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menghentikan hujan di Yerusalem saat itu, di Israel saat itu, di Samaria, seluruh bangsa Israel kekeringan, saudaraku. Di dalam masa Elia lah yang terjadi namanya kelaparan. Makanya yang pernah Elia masuk ke rumah seorang janda karena terjadi kelaparan di sana, saudaraku. Elia yang bisa menghentikan hujan dan menurunkan hujan dari langit. Ya. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubah menjadi darah. Siapa yang bisa mengubah air menjadi darah? Hanya Musa. Artinya kita jelas ya bahwa yang datang kemudian itu adalah Musa dan Elia. Dan sampai hari ini masih banyak orang berkata, siapa dua saksi itu? Sebenarnya jelas dikatakan di sini, ya, yang memiliki kuasa untuk menurunkan hujan dan mengubah air menjadi darah. Itu tidak lain hanya Musa dan Elia. Jadi saudaraku, hamba Tuhan yang luar biasa ini akan turun ke bumi untuk membela orang-orang anak-anak Tuhan yang tertinggal. Jadi memang di masa antikris, orang-orang yang suam kuku, yang malas-malasan, yang tidak serius cari Tuhan, yang Kristennya Kristen KTP, itu akan tertinggal. Dan saudaraku yang sudah pernah nonton film tentang pengangkatan itu, ada filmnya, saudaraku bisa cari nanti di YouTube ya. Wah, itu luar biasa loh. Ada seorang anak kecil yang selalu cinta Tuhan, tapi orang tuanya tinggal. Ada pendeta yang tertinggal, tapi jemaatnya terangkat. Ada juga suami istri, ternyata suaminya ini suka selingkuh, istrinya terangkat, suaminya enggak. Ada orang juga yang sedang bepergian. Bayangin di saat pengangkatan itu akan terjadi masa yang mengerikan. Coba bayangin ini, kita naik mimbar. Naik mimbar nih ya, di masa pengangkatan, bayangin masa pengangkatan. Supirnya anak Tuhan. Ya, puji Tuhan lah, supir mimbar jadi supir anak Tuhan. Biasanya selama ini mereka itu supir maut ya, membawa kita seperti mendekat kepada maut. Makanya semua berdoa di dalam mobil ya kan, karena kencang gitu ya. Bayangin nih kalau seorang supir mimbar ini adalah anak Tuhan, berapa banyak orang di mimbar? Rata-rata bisa 10-12 orang. Kalau misalkan terjadi tiba pengangkatan, nggak ada supir, gimana semua? Pasti tabrakan. Di dalam film itu angkatan itu, ya, semua kacau.
pesawat berjatuhan, mobil bertabrakan, orang-orang semua kacau. Kenapa? Tidak semua supir-supir itu orang-orang jahat. Banyak juga itu anak-anak Tuhan. Makanya banyak yang kacau semua. Pesawat berjatuhan, ya mungkin ya pilotnya anak-anak Tuhan, karena mereka harus bergumul setiap hari bagaimana selamat, ya kan. Sampai hari ini pun saya kalau naik pesawat itu selalu bergumul, selamat gak ini, ya. Kenapa? Karena naik pesawat itu beda dengan naik mobil. Kalau misalkan kita kecelakaan naik mobil, masih ya setidaknya tabrakan masih nampak mayatnya kalaupun mati. Kalau naik pesawat hanya 2 gendangnya, hilang sama hancur. Jarang orang yang kalau kecelakaan pesawat itu utuh. Makanya kalau sampai hari ini saya kalau naik pesawat itu terus berdoa, Tuhan harus selamat Tuhan, saya serahkan hidupku kepadamu. Bahkan ada juga orang kalau naik pesawat itu masih gemetaran, ketakutan. Kenapa? Ya, imajinasinya apa? Kalau ini terjadi crash atau kecelakaan, yang ada antara hilang dan hancur. Paling yang sampai ke rumah nanti cuma pakaiannya aja, saudaraku, atau tinggal nama. Nah, itu yang terjadi di masa antikris nanti. Sebelum masa antikris, kita orang percaya itu diangkat, saudaraku. Jadi jangan sampai saudaraku tertinggal. Katakan demikiannya, jangan sampai tertinggal, ya. Atau ada yang mau tinggal di sini, coba katakan yang mau tinggal. Seperti siapa, saudaraku, orang yang tertinggal itu? Seperti siapa? Istri Lot. Kenapa saudaraku istri Lot itu tertinggal? Karena apa? Hatinya melekat kepada dunia, melekat kepada apa yang tertinggal. Hartanya mungkin, temannya, detonannya, kampung halamannya, semua hatinya tidak ke surga. Jadi definisi orang tertinggal itu, coba bertanya kepada diri masing-masing, hatimu sekarang di mana? Di Tuhan atau di dunia? Yakin semuanya di Tuhan? Yang percaya hatinya saat ini ada di Tuhan, coba angkat tangannya. Amin. Jangan sampai saudaraku hati kita di dunia ini. Saya mau pastikan ibadah kita tidak menjamin kita terangkat. Buktinya saya bilang tadi, di dalam Filipi kata itu pendetanya aja pun tinggal, bayangin. Jadi di saat saudaraku di masa-masa mereka sudah kacau semua itu, jadi ada seorang jemaat itu yang ketakutan, dia lari saudaraku ke gereja untuk berdoa sama Tuhan. Mungkin dia minta supaya dia ikut terangkat, tapi udah tertinggal, udah gak bisa lagi, tidak ada lagi kesempatan. Apa yang terjadi saudaraku? Dia nangis di gereja itu, tiba-tiba pendetanya nongol. Kok Bapak di sini? Katanya. Kok Bapak nggak terangkat, katanya kan? Apa yang terjadi saudaraku? Pak pendeta itu mengakui bahwa selama dia beribadah semuanya kemunafikan. Apa yang disampaikan dia tidak pernah lakukan. Berapa banyak pendeta juga demikian. Saya juga harus selalu introspeksi diri, betul ya? Dari depan bilang kita harus mengasihi, tapi istrinya ditabukin, ya kan? Keluarganya disakitin atau apalah segala sebagainya. Banyak sekali orang yang menyampaikan tapi tidak bisa melakukan. Makanya pendeta itu tinggal, saudaraku. Artinya tidak jaminan kita rajin gereja. Tapi pertanyaannya, apakah hatimu melekat ke dunia atau ke Tuhan? Amin, saudaraku. Jikalau hatimu masih melekat kepada pekerjaan, kepada uang, kepada hal-hal duniawi, pencapaian, kekayaan, fasilitas, semua pasti tertinggal. Itu yang terjadi kepada Lot. Waktu Tuhan bilang, malaikat katakan, cepat bergegas karena amarah Tuhan tidak lagi bisa terbendung. Karena negosiasi Tuhan, doa syafaatnya Abraham kepada Tuhan, dibilang kalau ada 100 enggak akan kuhukum. Kalau ada 80 enggak akan kuhukum. Kalau ada 50 enggak akan kuhukum. Kalau ada 30 pun enggak akan kuhukum. Kalau ada pun 10 enggak akan kuhukum. 10 pun tak ada. Makanya Tuhan memutuskan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Di saat itu terjadi apa, saudaraku? Mereka disuruh bergegas, cepat berangkat, berlari, keluarga Lot dan seluruh keluarganya. Tapi apa yang terjadi? Lot berlari, tapi sambil melihat, aduh hartaku tinggal, mobilku tinggal, aduh PT ku tinggal. Hati-hati. Yang hatimu melekat ke dunia tidak terangkat nanti, saudaraku. Akan masuk di masa kesulitan yang besar, di masa antikris itu. Jangan sampai kita tertinggal di sana dan kita menjadi hancur.
Saya mau katakan kemarin, kalau sudah tertinggal, tidak ada lagi kesempatan bagi saudara untuk menjadi sama Tuhan. Saya mau katakan saat itu tidak ada lagi pengampunan. Memang semua harus tersiksa. Disitulah masa, dulu saya masih ingat ya, di kampung itu ada seorang penginjil yang datang dari Medan, buat televisi. Saya masih ingat itu di depan, kalau nggak salah rumah itu Parkarasa, ya di depan rumah Parkarasa itu karena panjang itu. Jadi saya nggak kenal namanya si Parkarasa itu, tapi satu kampung kami. Jadi halamannya itu luas. Dibuat di situ layar tancap. Zaman dulu belum ada bioskop, layar tancap dari Medan, film Antikris. Wah, itu zaman Antikris, orang Kristen lari ke gunung pun dicari, ya. Lari ke hutan pun dicari. Dulu zaman itu kayaknya mustahil untuk bisa mencari orang-orang yang melarikan diri, tapi sekarang itu memungkinkan. Siapa yang ikutin perang Ukraina? Saya ikutin, saudaraku, namanya Media 24, ya. Ada media perang Ukraina. Saya melihat zaman sekarang ini perang tidak lagi seperti zaman dulu. Orang berperang tus, enggak. Drone yang ditembakkan. Saya lihat itu ya, orang itu dikejar-kejar drone. Saat dia bersembunyi, drone itu udah lihat dia. Drone itu tinggal jatuh meledak. Mengerikan. Saya nggak perlu tampilkan di sini karena itu melanggar hak apa nanti, melanggar ya kegelisahan, karena itu ledakan kan. Itu jadi sekarang itu sistem perang di Ukraina itu bukan lagi tentara mengejar tentara, tapi perang drone. Drone diterbangkan mencari musuh dan kemana pun bersembunyi dikejar, saudara. Kalau itu film-film zaman dulu, tahun 2000-an, 2006 waktu saya nonton film itu, kayaknya mustahil. Ya masih bisa orang sembunyi di gua gitu kan. Sekarang nggak bisa kemana-mana. Jadi jangan berpikir, saya dulu pernah di satu komunitas kita belajar akhir zaman sama seorang pendeta, kita kupas tuh akhir zaman. Jadi nggak tahu karena seseorang ini dia melekat hatinya ke dunia. Dia bilang gini, nggak apa-apa aku tertinggal, tapi nanti aku jadi anak muda, film itu katanya. Dia mau jadi anak muda yang bisa menyelamatkan teman-temannya. Saya mau katakan di akhir zaman nggak ada istilah anak muda. Itu cuma film, ya kan? Buktinya masa Covid ada anak muda nggak? Semua aktor aja jadi kolaps kok semua. Yang dulunya terlihat keren di film, yuk tembak-tembak, datang Covid aja kacau semua, ketakutan semua, bersembunyi semua, nggak ada yang berani. Karena apa? Itu cuma film, saudaraku. Apalagi di masa antikris, penganiayaan tidak bisa terhindarkan. Makanya hari ini saya sampaikan. Mungkin saat ini orang nggak suka dengar khotbah akhir zaman. Tidak relevan bang. Sekarang ini orang berlomba-lomba sukses, berlomba-lomba orang berkarir, berlomba-lomba orang membangun. Ingat dikatakan firman Tuhan, di akhir zaman orang kawin mengawinkan, makan-makan, minum-minum, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Semua orang membangun, tetapi mereka menuju kepada kebinasaan. Berapa banyak orang saat ini, orang Kristen juga di gereja, apa yang diberitakan, saudaraku? Bukan salib Kristen, tapi sukses. Usahamu akan sukses, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Saya mau katakan itu khotbah 2000 tahun sebelum Yesus mati di kayu salib. Itu khotbah anak bayi. Makanya saya pernah bilang satu khotbah, ada dua kekristenan itu. Kekristenan sebelum Tuhan Yesus mati dan kekristenan setelah Tuhan Yesus mati. Waktu kekristenan sebelum Tuhan Yesus mati, apa yang terjadi? Orang yang sakit disembuhkan, orang yang lumpuh dibangkitkan, orang yang lapar dikasih makan. Coba kalau setelah Yesus mati, Kisah Para Rasul, mengikut Yesus mati. Justru kebalikannya. Dulu waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia, Injil pertama itu hanya untuk orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kalau sudah jadi Kristen, khotbahnya enggak lagi kamu diberkati Tuhan. Itu sudah bagian kita. Kita harus naik sejenjang. Kalau hamba Tuhan katakan atau firman Tuhan katakan, makananmu bukan lagi susu, tapi jadi makanan yang keras. Tapi berapa banyak sekarang kekristenan itu disodorkan khotbah-khotbah, kamu kalau datang sama Tuhan diberkati. Bagaimana kalau ada diberkati? Makanya banyak orang yang tinggalin Tuhan. Padahal kalau di dalam kematian Yesus dikatakan kita harus ikut menderita seperti Yesus menderita. Kalau Paulus katakan bagiku hidup bagi Kristus untuk berbuah, mati pun untuk keuntungan, mati pun untung, saudaraku. Gak ada yang rugi.
Kalau saudara baca dari Kisah Para Rasul sampai seluruh kitab ke ujungnya kitab Wahyu, semua itu bicara bayar harga. Tapi di dalam Matius, Lukas, Yohanes itu berbicara Tuhan, Tuhan, orang yang lapar, oh Tuhan lapar kami, Tuhan sakit ini. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang disembuhkan itu yang menyalibkan Yesus. Jadi mentalitas sebagai orang percaya bukan lagi berbicara kekayaan, berkat, kesehatan, bukan itu. Tetapi definisinya adalah bagaimana jiwa kita diselamatkan. Amin. Karena kita ini sudah menuju kepada akhir zaman itu. Tidak lagi waktunya untuk bermain-main. Amin, saudaraku. Ya. Tapi luar biasanya di masa antikris itu Tuhan masih mengirimkan hambanya ini. Apa dikatakan di situ? Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati seperti secara itu. Jadi Tuhan kasih kuasa yang hebat kepada Musa dan Elia. Di saat masa antikristus, di saat mereka berusaha membunuh hamba Tuhan ini, seluruh antikris akan dihancurkan. Untuk menyatakan bahwa Tuhan juga tetap hadir sekalipun masa antikris. Tapi saya bilang tadi, ya berarti kalau gitu kami tinggal aja lah, ada Nabi Elia dan Musa yang nolong kami. Saya mau katakan, mereka hanya bersaksi di Yerusalem, di bait suci sana, untuk menjaga bait suci itu, karena pelatangannya akan diinjak-injak dan mereka akan berjuang melawan antikris. Nah, dunia akan dihancurkan. Saudara, kita yang tinggal di dunia, bukan kita ya, orang-orang yang tinggal nanti akan dianiaya. Siapa yang tidak turut, siapa yang tidak taat kepada mereka akan dianiaya. Jadi jangan mau tertinggal. Amin. Ada yang mau seperti istri Lot di sini? Apa itu definisi istri? Ingat ya tadi ya. Coba introspeksi diri, hatimu kepada Tuhan atau kepada dunia. Itu tanda-tanda kita istri Lot. Kalau hati kita melekat ke dunia, ya, lebih berharga gaji 2 kali lipat daripada gereja. Padahal dikasihnya waktu kesempatan untuk beribadah. Tapi kalau tidak ada pilihan, oke, nggak masalah. Tapi kalau demi dunia kali 3 kita tinggalkan Tuhan, saya mau katakan hatimu bukan di Tuhan. Atau di hari Minggu, pas pula nih ada jalan-jalan ke Barelang, jarang-jarang nih kan, jalan-jalan ke Barelang. Tapi pas hari Minggu, pas pula jam pagi, jam ibadah. Bagaimana kita memilihnya? Kalau tanda-tanda istri Lot, dia akan pilih ke Barelang. Karena apa? Lebih baik jalan-jalan, asik-asik dunia. Karena kita di sini berbicara rohani, saudara, berbicara surgawi. Kita berani bayar harga untuk mengatakan tidak kepada dunia. Itu tanda-tandanya orang akan terangkat nanti. Jadi bukan orang yang Kristen, yang anak pendeta, yang pendeta enggak jaminan saudaraku, tapi yang memberikan prioritas kepada Tuhan. Amin saudaraku. Nah, tugas Elia nanti juga di sana saudaraku, bersaksi dan menghibur serta menguatkan orang yang tertinggal. Karena banyak saudaraku yang tertinggal, nanti sedikit yang akan terangkat. Makanya saya berharap ya kita yang di gereja ini kalau bisa semua terangkat. Amin. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, kalau sekarang kita baca dalam kitab itu dikatakan nanti istrinya terangkat, suaminya enggak, anaknya terangkat, orang tuanya enggak. Ngeri, berarti kemungkinan besar di antara kita ada yang tertinggal. Bukan semuanya. Kenapa kita tuliskan gitu? Keluarga aja ada suami yang tertinggal, istri ada yang terangkat, ada anak yang terangkat, tapi orang tua enggak, atau mungkin anak yang tertinggal orang tuanya terangkat. Artinya kemungkinan besar di antara kita, mulai dari keluarga, teman, jemaat, lingkungan, akan ada yang tertinggal, ada yang terangkat. Kalau kita ngerti konsep itu, harusnya kita saat ini sudah mulai kena alarm. Oh Tuhan, jangan sampai aku yang tertinggal. Jangan sampai kita berpikir, wah, kalau aku tertinggal gimana ini? Atau gimana itu ya? Jangan. Harus pilih hari ini. Pokoknya jangan ada yang tertinggal. Pokoknya jangan aku Tuhan, nggak mau aku tertinggal. Harus terangkat. Amin. Jangan takut-takut saudaraku, jangan ragu-ragu. Intinya saudaraku memberikan hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pilih dunia ini.
Kalau ada ibadah, berilah hatimu. Saya mesti katakan dari depannya, saudaraku. Kalau ada ibadah, berikan hatimu, waktumu, tenagamu yang terbaik. Jangan kita memberi kepada Tuhan yang sisa-sisa. Jangan kita berikan kepada Tuhan ya yang tidak perlu. Misalkan hari ini kami nggak ada kegiatan, oke lah. Hari ini nggak ada, hari ini aku masih sehat. Tapi kalau saudaraku sakit pun datang kepada Tuhan, itu berarti saudaraku mempertaskan Tuhan. Amin. Itu tanda-tanda orang yang akan terangkat nanti. Selanjutnya saudaraku, bagaimana nih antikris nanti? Mesias palsu dan antikris akan memerintah dengan kejam dan otoriter. Nah ini sini saudaraku. Ya, antikristus benar-benar dia memerintah. Saat ini mereka belum. Kemarin kita baca di hari Minggu dikatakan mereka masih bekerja secara rahasia. Belum menyatakan diri secara langsung. Karena apa? Yang menahan itu masih ada. Siapa yang menahan itu? Roh Kudus dan saudara. Orang-orang yang takut akan Tuhan masih ada di dunia. Bahkan dikatakan karena kehadiran kita lah dunia ini masih aman. Itu terbukti dari mana? Sodom Gomora. Karena anak Tuhan lah Sodom itu bisa aman. Karena itu Tuhan katakan kalau ada 100 orang aja dari 1 juta manusia, kota itu nggak dihanguskan. Artinya menyentuhkan dunia ini aman bukan karena keamanan negara yang bagus, tentaranya yang bagus, enggak. Yang menentukan itu doa-doa orang percaya. Jadi saudaraku, doa-doa di gereja, doa syafaat itu enggak sia-sia. Yang membuat aman negara kita saat ini bukan karena tentara kita bisa mengatakan, tetapi doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Amin. Makanya nanti di saat kita diangkat oleh Tuhan, disitulah kerajaan antikris itu benar-benar menyatakan diri dan berkuasa. Saat ini mereka belum bisa berkuasa karena apa? Masih ada kita yang selalu berdoa. Ada kuasa Tuhan di kota Batam ini. Makanya ini gak bisa berkuasa. Masih ingat waktu tabut perjanjian dicuri oleh Palestina? Filistin saat itu. Waktu dicuri saudaraku, tabut itu apa yang terjadi? Mereka taruh di samping dewa mereka, patung mereka. Pagi-paginya patungnya jatuh, hancur. Besoknya ditaruh lagi di tempat yang lain, di tempat yang ada patungnya juga, hancur juga. Artinya apa tuh? Kehadiran Tuhan menghancurkan kuasa setan. Kehadiran orang percaya menghancurkan kuasa iblis. Tapi kalau tidak ada kuasa Tuhan, maka iblis akan berkuasa. Makanya iblis belum bisa berkuasa sepenuhnya di dunia ini, karena masih ada anak-anak Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan sudah diangkat oleh Tuhan dan Roh Kudus sudah tidak lagi di dunia, maka kekacauan akan terjadi di dunia ini. Ya. Di masa antikris saudaraku, mereka benar-benar menyatakan diri. Ya. Itu gambarnya agak-agak seram gimana gitu ya. Itulah antikris saudaraku. Dikatakan dalam kitab Wahyu 13 ayat 15 dikatakan demikian. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Selanjutnya, dan ia menyebabkan semua kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi nanti saudaraku di masa antikris, ya, orang-orang yang tertinggal akan diberi cap, tanda bahwa orang-orang ini adalah pengikut mereka. Dan siapa yang tidak mengikuti, apa dikatakan? Akan dibunuh. Karena apa dikatakan sebelumnya itu? Dan siapa yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Patung binatang itu apa saudaraku? Adalah sistem pemerintahan. Kalau saudaraku baca dalam pasal ini, itu adalah namanya judulnya itu binatang yang keluar dari laut dan binatang yang keluar dari bumi. Jadi banyak orang menggambarkan ini, nanti di akhir zaman katanya datang binatang dari laut. Bukan, saudaraku baca di dalam kitab itu, nanti saudaraku bisa baca di rumah. Itu bukan binatang yang keluar, tapi pemerintahan yang mewakili bangsa-bangsa. Karena binatang itu dikatakan bertanduk 10, ya, dan berkepala 7, kalau nggak salah. Artinya itu 7 kepala negara dan 7 pemerintahan yang akan berkuasa di dunia nanti, saudaraku. Jadi binatang yang dimaksud itu bukan bentuk
binatang atau patung, tetapi sistem pemerintahan. Makanya dikatakan, siapa yang tidak menyembah patung itu, artinya siapa yang tidak taat kepada patung atau kepada pemerintah saat itu, atau si Lucifer atau antikris atau Mesias palsu itu akan dibunuh. Dan tidak ada seorang pun yang punya hak, baik miskin kaya, ya, baik kecil atau besar, baik juga hamba atau orang merdeka, semuanya wajib taat kepada antikris. Tapi orang yang tertinggal loh ya, bukan kita semua. Ingat, kita sebelumnya sudah diangkat Tuhan di awal akhir permainan. Tapi orang-orang yang tertinggal itu akan diberi tanda, saudaraku. Apa tandanya itu? Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu apa? Nama binatang atau nama bilangan itu. Nama binatang tadi kita ingat tadi, binatang itu adalah pemerintahan, sistem. Kita masih ingat di zaman COVID ya. COVID itu adalah uji coba kepada sistem akhir zaman nanti. Saudaraku pikir COVID itu terjadi gitu aja. Bahkan banyak, kalau saudaraku baca di dalam teksnya, itu sudah direncanakan belasan tahun yang lalu. Virus itu sudah diuji berapa tahun yang lalu. Jadi tidak ada kemungkinan, tidak ada yang tiba-tiba. Semua sudah diatur. Makanya di zaman COVID itu dicoba dipraktekkan apakah dunia taat kepada aturan atau enggak. Faktanya 80%, bisa kita bilang sampai 90% seluruh dunia taat kepada aturan. Siapa dulu yang berani nggak pakai masker di bagian itu? Gak ada yang berani, saudaraku. Ya kan, kita nggak pakai masker apa? Ditangkap kan? Kita nggak kena vaksin karena nggak bisa ngapa-ngapain. Itu masih uji coba. Saya katakan belum zaman akhir zaman itu masih uji coba. Nah, yang sesungguhnya nanti di akhir zaman bukan hanya bicara dia divaksin atau enggak, tetapi benar-benar diberi tanda, terlepas itu bentuknya apa nanti. Tapi kita diberi tanda, wajib mengikuti atau tidak. Kalau enggak, dibunuh. Kalau masa COVID belum dibunuh. Di gereja kita saat itu ya, hanya 3 orang, saya, istri, dan mama yang tidak divaksin. Terlepas saat itu beberapa yang divaksin karena pekerjaan, saya tidak menghakimi saudara. Tapi saya berani berkomitmen kepada Tuhan. Karena memang Tuhan yang bicara kepada mama, ini bukan dari Tuhan, jangan ikuti. Tapi saat itu orang gak punya pilihan, no choice. Gak divaksin, gak bisa kerja, betul kan? Gak divaksin, gak bisa ke mall, betul kan? Gak divaksin, gak bisa pergi ke kota lain. Memang kami bermurung saat itu. Saya juga tertekan dalam pekerjaan. Sudah berlalu, ini sudah berlalu. Tapi kalau kita bicarakan di zaman COVID, saya ini berbahaya, bisa ditangkap. Tapi puji Tuhan sudah berlalu. Tapi siapa yang bisa lewat dari masa itu? Itu belum masa antikris, itu masih masa COVID. Kalau kita nggak divaksin belum dibunuh. Tapi ini suatu siapa yang tidak menerima tanda itu dibunuh. Saya coba bayangin nih ya, kita coba flashback. Terjadi lagi seperti masa COVID, tapi lebih kejam dari masa COVID. Kalau masa COVID tidak mau divaksin atau tidak mengikuti protokol mereka, paling tidak bisa bekerja, tidak bisa bepergian, atau tidak bisa pergi ke mall atau kemana-mana, tidak bisa mungkin melakukan sesuatu, masih terbatas, belum sepenuhnya. Tapi bagaimana kalau benar-benar nggak mengikuti tanda itu, kita dibunuh? Apa yang sudah lakukan? Mohon maaf saya mengatakan ya, kalau COVID aja kita masih takut, apalagi masa antikris. Saya nggak jamin saudaraku taat sama Tuhan. Saya nggak jamin. Karena apa? Kita kehilangan pekerjaan saja kita takut, betul ya? Kita kehilangan, kita nggak bisa pulang kampung aja kita takut. Padahal di akhir zaman ini jelas dikatakan dia ya, yang sebelumnya itu dikatakan tadi apa saudaraku? Yang sebelumnya dibunuh loh. Siapa yang tidak menyembah atau tidak menyembah itu definisinya bukan menyembah ini, bukan ini. Taat, turut. Definisi menyembah Tuhan itu apa menurut saudara? Makanya Tuhan bilang, tinggalkan persembahanmu berdamai dengan samamu. Atau Tuhan bilang, aku tidak menginginkan korban makanan, tetapi aku ingin adalah
ketaatan. Jadi penyembahan yang sesungguhnya bukan saudaraku, haleluya Yesus, haleluya. Terus sampai keluar dari gereja, haleluya, haleluya. Ya kan? Hari ini kudus, keluar dari kudus. Jadi bukan penyembahan yang keluar dari mulut saja yang menyembah Tuhan. Artinya kita taat sama Tuhan, itulah penyembahanmu yang sejati. Tubuh kita adalah persembahan yang sejati. Apa itu bicara tubuh? Yang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah penyembahan yang sesungguhnya. Jadi bukan yang menyembah di gereja. Jangan selalu terpelanga. Oh haleluya, haleluya. Semangat-semangat itu oke aja. Tapi bukan itu penyembahan yang sesungguhnya. Penyembahan yang sesungguhnya taat sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan katakan kita ikuti, itu disebut penyembah. Sama halnya kepada iblis. Siapa yang tidak menyembah patung itu atau yang tidak taat akan dibunuh. Makanya bukan main-main saudaraku. Mungkin bagi saudara ya seri ini seolah menakutkan atau dongeng, tapi ini dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Dan yang akan terjadi, yang sudah diwahyukan. Dan kita sudah di fase namanya akhir zaman. Masa antikristus belum. Tapi saya udah kasih alarm. Jadi nanti kalau Tuhan datang kedua kalinya, saya nggak dimarahin. Bukan saya yang dibuang Tuhan ya. Saya berdoa dengan segala kerendahan supaya Tuhan menerima saya nanti. Jadi jangan Tuhan tanya nanti, kemarin kenapa kau nggak ingatkan jemaat itu? Kenapa nggak kau sampaikan kebenaran sesungguhnya? Tapi saya sudah sampaikan kembali kepada diri kita. Apa kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan? Amin. Saya berharap kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena kalau diboleh, kata jujur, kita belum ada benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Gak ada. Mohon maaf saya bilang, hanya definisi ibadah aja kita gak bisa dengan sungguh-sungguh. Kayak bagaimana seluruh hidup kita loh. Mulai dari kita bangun, menyenangkan hati Tuhan. Mulai kita kerja, menyenangkan hati Tuhan. Kita pulang kerja, menyenangkan hati Tuhan. Kayaknya itu sangat sulit banget. Orang gereja aja yang sifatnya liturgika aja kita gak bisa. Makanya saudaraku, hari ini kita mau belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai saudaraku, karena kalau sudah masuk di masa ini, gereja gak bisa berbuat apa-apa. Sudah terlambat. Kalau firman Tuhan bilang dikatakan pintu sudah tertutup, gak ada yang bisa buka lagi. Coba mau bergedor seperti perempuan gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Apa dikatakan? Di saat datang pengantin itu, datang itu sama pelai itu, apa yang terjadi? Yang 5 ini bodoh. Dia berlala-lalai, ngantuk-ngantuk, udahlah tidur aja dulu. Kan belum datang itu mempelainya. Santai aja dulu, gak usah dulu gereja lah. Kita ngejar karir dulu lah. Kita mau, orang lain punya motor NMAX, kita ada motor NMAX. Orang lain punya mobil, kita kejar mobil dulu. Saya mau katakan bukan gak boleh. Saya gak pernah cari itu, tapi Tuhan kasih. Tapi saya mau katakan, bukan itu tujuan kita, amin. Jangan itu yang kita cari, saudaraku. Kita cari Tuhannya. Jangan kita bilang berleha-leha, ini Tuhan masih aman kok. Teman-temanku udah sampai di sini, mereka sudah punya rumah di sana. Tuhan, teman-temanku sudah permanen. Saya mau katakan bukan gak salah saudaraku, bukan salah permanen, bukan salah saudaraku bagus pekerjaannya. Itu kecil bagi Tuhan. Tapi yang kita kejar bukan itu. Perkenanan Tuhan yang kita cari. Semuanya akan mengikuti. Tapi apa yang terjadi? Karena perempuan yang 5 yang bodoh ini santai-santai, tiba-tiba datanglah mempelai itu. Tapi pelita mereka mati karena minyak mereka gak ada. Apa itu minyak? Roh Kudus. Gak ada Roh Kudus dalam hati saudara. Bagaimana saudara terangkan? Makanya miliki Roh Kudus dalam hatimu, supaya kalau Tuhan datang nanti kita gak tertinggal. Apa yang terjadi kepada perempuan yang bodoh itu? Aduh, bagilah minyakmu. Oh, kami gak bisa. Minyak kami pun cukup hanya untuk kami saja. Belilah dulu ke tempat sana. Di saat mereka mau beli, pintu sudah tertutup. Artinya sudah, kalau udah masuk kepada masa itu, Yerusalem sudah mulai bangun bait suci, baru mau datang gereja, baru sungguh-sungguh, udah terbalik, udah terangkat dulu ibu ini, udah terangkat dulu si Alfana, tinggal kita. Nggak bisa lagi. Karena ini tinggal dikit lagi nih saudaraku, sudah berdamai.
Makanya saya bilang kemarin itu, bahkan kalau saudara lihat semua di YouTube, berapa banyak orang yang bilang persiapan 2030 akan mengalami resesi yang luar biasa. Karena dunia aja udah mulai tahu kok. Apalagi dari sudut pandang firman Tuhan. Kalau sudah berdamai nanti dibangun bait suci itu, berdekatan dengan bangsa-bangsa lain, atau seperti tadi orang-orang Palestina itu. Disitulah antikris sudah terjadi. Saya berharap kita nanti mungkin ada yang tempat kerja terangkat, ada yang lagi di rumah terangkat, gak perlu ditanya, terangkat gak kamu? Kita sama-sama bertemu di awan-awan yang permai. Amin? Jangan sampai nanti kita tinggal, oh gak apa-apa lah tinggal, biar hartanya Bang Yusuf sama aku semua. Gak ada, bagiku gak penting itu, sama aku semua gak apa-apa. Mau seberapa pun harta misalnya di dunia ini, mau 1 triliun, sama aku pun gak apa-apa, ambil semua. Tapi yang penting bagi saya adalah terangkat bersama dengan Tuhan. Jangan seperti Lot. Wah sayang kali lah hartaku itu, rumahku lagi, gimana ini Pak rumah itu. Akhirnya apa? Jadi tiang garam, binasa. Saya ingatkan jemaat kita di tempat ini, walaupun kita sedikit ya, tapi kita semua berkualitas dan semua terangkat luar biasa, bukan? Amin. Daripada banyak yang terangkat sedikit, tapi kita sedikit terangkat semua. Jangan sampai kita udah sedikit mulai terangkat. Menyedihkan sekali. Jadi yang menurut saya ingatkan saudara kepada saudara. Nah, yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangan itu adalah 666 atau bilangan manusia. Itu berarti pemerintahan manusia. 66 itu saya nggak perlu terjemahkan, banyak tafsiran mengenai itu. Ya, ada orang bilang 66 itu artinya lambang dari setan. Karena apa? 6 itu melambangkan ketidaksempurnaan, 7 itu melambangkan kesempurnaan Tuhan. Tapi banyak lagi terjemahan. Tidak penting kita menerjemahkan itu. Yang pastinya, yang jelasnya itu adalah pemerintahan antikris. Titik. Nggak perlu cari tahu. Sampai saat ini masih banyak orang cari tahu siapa nanti jadi antikris itu. Ada yang bilang Donald Trump, ada yang bilang Elon Musk. Dulu kami waktu kuliah sempat juga dulu berbincang-bincang. Menurut saudara nanti siapa yang menjadi kepala antikris itu? Karena persyaratannya dia harus berkarisma, bisa melakukan mujizat. Karena nanti melakukan mujizat dia bukan dari dia, diberi iblis kuasa kepada dia untuk melakukan mujizat. Tetapi yang pastinya dia orangnya politisi yang hebat, ya, diplomasi yang bagus, suka berdamai. Dia seperti domba, padahal dia serigala. Ya bisa aja orang bilang kan, jangan-jangan Donald Trump. Karena memang firman Tuhan bilang, dari antara kita lah datangnya antikris itu. Jadi bukan dari tempat lain, dari kita orang percaya. Jadi kita nggak tahu mau Donald Trump, tapi saat itu saya bilang kepada waktu kita diskusi, terserah itu siapa. Kalau kita ingin tahu berarti kita tertinggal. Karena orang yang tertinggal yang tahu jadi siapa nanti pemimpinnya. Jadi nggak perlu tahu mau siapapun nanti yang antikris itu, mau siapapun Mesias palsu itu nggak perlu. Karena orang tertinggal yang tahu itu siapa nanti antikrisnya. Kita nggak perlu. Nanti sebelum itu kita sudah bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi jangan sampai saudaraku tertinggal ya. Nah, antikris akan melakukan total kontrol saudaraku. Dia akan mengatur semua, tidak ada pengecualian ya. Diwajibkan taat apapun yang mereka perintahkan. Maka di saat itulah orang yang mengatakan antikris, siapa yang menyembah Kristus akan dibunuh. Kalau sekarang masih kolektif, masih sifatnya daerah. Saat ini contohnya di Nigeria, banyak gereja yang dibakar. Tapi hanya di Nigeria, di Indonesia enggak. Di Korea Utara mungkin iya, tapi di negara Korea Selatan enggak. Tapi di satu pemerintahan antikris seluruh dunia diperintahkan siapa menyembah Kristus dibunuh. Kalau kemarin aja siapa yang nggak ini nggak bisa kerja. Semua takut tuh, Pak, nanti saya nggak bisa makan Pak. Makanya saya mau katakan kita bisa bertarung nggak sama Tuhan. Saya buktikan kemarin. Saya kemarin siap, tapi puji Tuhan. Makanya saya bilang orang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan akan dibela oleh Tuhan. Saya nggak kehilangan pekerjaan. Bahkan di masa Covid, saya tetap survive. Di masa Covid kita punya mobil, ya malah kita diberkati. Orang
mungkin malah kehilangan orang yang justru takut, malah kehilangan pekerjaan. Karena kalau orang cari Tuhan akan dibela oleh Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kalau nanti masa itu siap nggak kita? Kita nggak tega lihat anak kita nggak makan. Kita nggak tega lihat keluarga nggak makan karena kita nggak kerjaan. Saya bilang kemarin itu masih uji coba, belum akhir zaman sesungguhnya. Masa COVID aja sudah mengerikan. Sekarang ini kita ngomong kayak gitu santai aja. Coba 2022, wah ketar-ketir, pendeta pun gak ada yang berani. Dulu pendeta yang suka buat KKR kesembuhan, tiba-tiba kesembuhannya hilang semua. Betul atau tidak? Dulu buat KKR, healing movement, penyembuhan ilahi, semua KKR. Siapa yang mau disembuhkan maju, tumbang, bus. Datang COVID, lari semua pendeta masuk kamar. Tuhan jangan cabut nyawaku, udah mati temanku pendeta yang lain, mati pendeta yang lain. Cengeng. Tapi saya berani katakan, karena saya melakukannya, ini buktinya. Mama dan istri saya rela katakan, mati pun untuk Kristus saya siap. Karena Tuhan yang bilang. Kenapa saya ambil itu? Bukan karena pandai, karena Tuhan yang kasih tahu ke mama, itu bukan datang dari Tuhan. Jangan ikuti. Saya siap. Mama bilang katakan itu, saya siap karena itu dari Tuhan. Berani bertaruh. Tapi saya lihat pembelaan Tuhan kepada kami. Kami nggak ditinggalkan, saya nggak dipecat, saya tetap bisa melakukan apa-apa. Dan puji Tuhannya saat itu, si adik saat itu memang ada rencana dulu ya, udah jadi sama Lan sekarang. Dulu ada calonnya dulu. Sempat juga pikir kita kalau gini nikah ke tempat yang lain dulu itu ya, gimana kita berangkat, kita nggak divaksin. Tapi Tuhan nggak izinkan sampai selesai COVID baru nikah 2023. 2023 awal COVID itu sudah dinyatakan tidak ada lagi. 2022 masih ada COVID. Baru dia nikah, bisa kami pulang kampung. Berarti Tuhan bela. Jadi ditunda dulu pernikahannya supaya dapat yang lebih baik lah kami, si Manjunta. Amin. Karena Tuhan bela. Jangan takut, kita nggak diberkati Tuhan. Jangan takut, kita nggak dipelihara Tuhan. Padahal kita selalu bilang, Engkaulah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tiba-tiba kita ditekan dikit aja. Harus berani bertaruh saudaraku. Saya bilang nyawa saja pun saya siap kok bagi Kristus. Jangankan pekerjaan, jangankan keuangan, mau harta ini semua diambil pun gak masalah bagi saya. Tapi kalau hatimu seperti Lot, aduh hartaku, aduh kakakku, aduh keluargaku, aduh inang mudaku, aduh. Kalau anaknya sama suaminya ada di situ. Aduh, edakku tinggal. Aduh, lantulanku tinggal. Ditengoknya ke belakang, mati. Jadi jangan hatimu melekat ke dunia ini, saudaraku. Ya, kita belajar dari firman Tuhan ini, saudaraku. Di masa antikristus tidak lagi pilihan. Saya bilang kemarin itu, COVID itu hanya 20% dari apa yang dilakukan nanti antikristus. Lebih kejam, tidak ada pilihan. Kalau masa COVID saya ulangi sekali lagi, hanya tidak bisa pergi, nggak bisa kerja. Kalau masa antikristus apa? Melawan apa? Dibunuh. Apalagi kalau dibunuh, jangan saudaraku nggak kasih makan, dibunuh dulu. Siap lah, siap. Apa saudara? Sembah aku dulu. Saudaraku jadi menyembah iblis, taat kepada iblis. Hari ini kita dipertaruhkan, ya. Demikianlah firman Tuhan kiranya menolong kita semuanya, ya. Dan kita tahu antikristus itu benar-benar berkuasa luar biasa dan dia akan menghancurkan dunia selama 3,5 tahun. Tapi hanya diberi 3,5 tahun. Setelah itu Tuhan akan turun langsung ke dunia menghancurkan antikristus. Nah setelah 3,5 tahun apa yang terjadi? Kerajaan 1000 tahun. Nanti kita akan belajar selanjutnya tentang kerajaan 1000 tahun dan dunia dan langit baru yang akan Tuhan sediakan dan Yerusalem baru bagi mereka yang mencintai Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Jangan takut, jangan gentar. Kalau Tuhan bersama dengan kita, nggak perlu ada yang takutkan. Tapi kita lebih sungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak